Oke, jadi hari ini kita bakal mengulik tentang creative partnership-nya Binus. Jadi ini buat murid-murid gue yang ada di Semak 2, kayak ini biar kalian bisa belajar lebih, kalian bisa tahu, kalian bisa dapat insight lebih tentang Binus Creative Partnership tuh kayak gimana sih? Karena kan ini tergolong baru ya di Bandung kalau misalnya kita bandingin sama mungkin manajemen Unpar, SBM ITB, kayak Binus ini kan umurnya masih baru banget nih. Nah, sekarang kita udah sedang berhadapan sama Kak Cika. Coba silahkan diperkenalkan diri, Kak. Oke, halo semuanya. Sebenarnya kayaknya gue udah pernah sih ngajar di SMAK 2 BPK tuh trial class beberapa kali. Sok tenar gue. Cuman ada beberapa kali pernah trial class, mungkin gue nggak tahu kelasnya apa, cuman beberapa kali udah pernah ngajar juga. Jadi halo semuanya, nama saya Cika. Saya adalah salah satu dosen di Creative Partnership BINUS Bandung dan kebetulan sekarang juga lagi pegang inkubatornya BINUS nih. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya masuk ke BINUS, nanti di semester akhir kalian akan ada yang namanya enrichment programs atau pengkayaan gitu. Dan di pengkayaan ini mereka bisa pilih gitu. Jadi mereka bisa pilih track gitu ya, namanya track gitu. Lu menentukan hidup lu gitu kan, kayak ceritanya gitu. Lu mau kemana? Ada entrepreneurship track gitu. Nah, entrepreneurship track itu ya di inkubator itu. Jadi uh, bakalan lebih fokus untuk menjalankan bisnis gitu. Nah, kebetulan sekarang lagi pegang itu juga selain ngajar di CP gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, jadi boleh dijelasin sih kan nggak sih kayak creative partnership ini apa sih? Jurusan apa sih ini? Hmm, Barang baru apa ini? Karena kan ini apa eh nih gitu? Apa nama kerennya doang iya gitu ya? bener, kayak apa ini? Karena kan yang lain biasa namanya oke, jurusannya apa? Business and management atau enggak management atau enggak administrasi bisnis gitu. Nah, creative partnership ini apa sih? Creative Partnership ini uh, ya jurusan entrepreneurship di industri, nggak industri sih, cuman maksudnya memang lebih in a creative way gitu. Jadi kita memang menekankan proses-proses kreatif di situ gitu kan. Kalau Binus Bandung itu kan ada tagline-nya kreatif ada ilmunya Nah, gitu iya ya. itu. Kalau misalnya kita tahu gitu, emang bener kan gitu. Lo nggak bisa define kreatif itu ada mata kuliahnya bahkan gitu. Jadi nggak asal kita kadang-kadang mendefinisikan kreatif tuh, nah nih orang nih pakai rambut gondrong apa gitu ya, celana terus ala-ala seniman, lu bilang nih orang pasti kreatif nih, kayak gitu ya. Jadi ada ilmunya gitu. Jadi slogannya tuh menurut gue benar gitu, karena gue adalah salah satu dosen yang pegang rumpun ilmu kreatif dan inovatif gitu. Jadi gue lumayan banyak belajar tentang mata kuliah ini gitu. Dan ternyata mata kuliah ini tuh benar-benar ada ilmunya, ada tekniknya. Berpikir itu ada metodenya gitu. Wow. Generate idea itu ada ilmunya, ada tekniknya. Nggak cuman kayak tiba-tiba kita lagi di WC terus kita ngawang apa ya, ide gitu. Itu bohong banget. Itu cuman ada di kartun ya. Ada idenya, ada prosesnya, ada teknik-teknik berpikirnya, dan itu yang diajarkan di sini gitu. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama adalah kurikulumnya kita itu yaitu dia tadi apa? Kita mengedepankan proses-proses ilmu kreatif berpikir mulai dari awal banget generating idea. Jadi kita punya kurikulum-kurikulum yang apa namanya mulai dari awal tuh eh, apa namanya idea generation gitu ya, terus nanti kita pindah ke design thinking gitu kan ya, terus kita pindah lagi baru masuk ke kreatif inovatif thinking, baru kita masuk ke bisnis model. Jadi ada kurikulum-kurikulum yang memang mengedepankan proses kreatif itu yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam real bisnis gitu. Jadi kalau di sini memang anak-anak harus wajib punya real bisnis gitu. Oh, oke oke oke. Berarti output dari creative partnership ini adalah mereka punya bisnis ya. Jadi keluar Ya, dari sini mereka akan ya mereka punya bisnis lah intinya gitu. hopefully becoming an entrepreneur gitu kan. Hopefully gitu ya. We'll never know, tapi kita pengen mengarahkan ke arah sana gitu karena eh eranya sekarang ya apa ya? Eranya sekarang
empowerment gitu ya. Kan Hmm. memberdayakan banyak orang, memberdayakan diri sendiri gitu. Dan menurut gue adalah cara yang paling paling yang sekarang ini ya entrepreneurship gitu. Kita bisa memberikan dampak lah sama banyak orang tuh ketika kita menjadi entrepreneur. I see, I see. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, jadi kan bisus salah kepleset binus. Binus, Binus ini kan 4 tahun ya kuliahnya. Kalau ya. misalnya boleh tahu, kira-kira di 4 tahun ini tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat nih apa aja sih yang bakal mereka lakuin secara garis besarnya gitu? Oke, sebenarnya kita nih lagi ada program lebih cepat juga gitu. Nah, itu nanti deh ya, nanti bakalan dijelasin ya lebih dalamnya lagi. Tapi kita ada program yang bisa 3,5 tahun. Kalau Oh. misalnya anak-anak masuk inkubator dan bisnisnya jalan, ada transaksinya gitu. Karena kan ya memang sudah sesuai sama learning outcome-nya kan sebetulnya gitu kan. Ya lu ngapain lah lama-lama sekolah ya kan gitu. Kita pengen anak-anak kita pengen lulus cepet gitu, sukses cepet gitu kan. Di tahun macam-macam nih ya. Ini sebenarnya kalau gue jelasin nih panjang sebenarnya. Programnya tuh banyak banget. Binus tuh termasuk salah satu yang programnya banyak banget. Di tahun pertama eh, anak-anak masuk eh, pokoknya mereka belajar tentang generating idea lah ya gitu ya. Terus udah kayak gitu nanti mereka akan ada yang namanya kalau di kita itu nama rutinnya namanya Manawa Festival. Oh Jadi ya. nanti akan ada anak-anak tuh memasarkan. Sebenarnya targetnya adalah testing market sih sebetulnya, test market gitu. Jadi maksudnya mereka akan jualan, pameran, exhibition gitu. Terus juga kita punya program yang namanya Living Lab. Jadi Living Lab itu mereka memang betul-betul kita kirim ke desa gitu ya. Untuk betul-betul di desa itu mereka belajar langsung gitu. Kira-kira ada peluang apa gitu ya. Terus dari gitu apa yang bisa dimanfaatkan dan lain sebagainya. Terus kita juga ada pitching gitu. Kita juga selalu ada investor pitch gitu ya untuk apa namanya? Mereka belajar untuk pitching ke investor gitu. Terus juga kita punya mobility namanya. Jadi di semester 4 atau 5 ya. Jadi mereka ada yang namanya semester 4 ya. Mereka ada namanya mobility. Mereka boleh multi kampus. Jadi mereka misalnya pengen belajar di Jakarta gitu. Atau di Malang misalnya gitu di binus-binus di kota-kota lain gitu yang misalnya mereka nggak dapet di sini. Jadi misalnya saya gini, anaknya bisnisnya F&B nih, dia pengen benar-benar mendalami bisnis F&B. Nah itu kita punya jurusan itu di Jakarta Oh. gitu. Jadi ada bisnis kulineri di sana ada memang betul-betul kulineri. Jadi anak-anak kita bisa multi kampus ke sana. Terus ada juga yang terakhir ini adalah enrichment programs. Nah, di enrichment programs itu anak-anak tuh bisa milih nih di semester akhirnya. Mereka mau milih track apa? Ada entrepreneurship, ada internship, ada study abroad gitu. Sebenarnya masih ada dua lagi sih, track research sama community development. Tapi kalau untuk creative entrepreneurship kita cuma buka 3. Jadi boleh study abroad, boleh ke luar negeri, boleh magang, boleh masuk ke inkubator untuk jalanin bisnisnya gitu. Lu pilih deh gitu pengennya apa. Oh, keren keren keren. Hmm. Eh, oh menarik ya. Maksudnya kayak baru ya, karena emang binus ini kan kalau buat saya mengenal binus ini terkenal dengan banyak cabang. Kayak misalnya di Jakarta aja yang ada di deket TA, terus kalau misalnya ke Alsut juga ada binus tuh yang seberangnya mau Alam Sutra kayak emang banyak sih cabangnya. Dan ternyata kita bisa ditransfer juga ke sana ya. Bisa, bisa, bisa. Jadi kita memang ada namanya mobility gitu. Jadi mobility mau belajarnya di mana, nanti streamingnya apa, mata kuliahnya gitu. Nanti disesuaikan gitu. Jadi programnya tuh banyak gitu. Jadi ada juga Apple Academy. Jadi kan kita salah satu eh, rekanannya Apple kan gitu. Jadi mereka juga di situ ada Apple Academy juga. Sebenarnya kalau dilihat dari programnya tuh macem-macem gitu. Jadi nggak 4 tahun itu kuliah bener-bener udah cuman kuliah doang nggak banyak banget sebenarnya programnya. Oh, terus Kak, kalau misalnya ini ngomong masalah SKS ya nih.
Kayak Hmm. itu tuh kalau di BINUS kita dikasih paketan kayak oh ya tahun dari semester 1 sampai semester 8 paket lu udah fix ini, atau di tengah mereka bisa ada pilihan lagi atau kayak gimana? Eh, ada yang fix tapi ya itu dia, misalnya kalau misalnya mereka mau milih mobility nanti akan berubah mata kuliahnya streaming ngikutin sama mata kuliah di sana. Oh, oke. Berarti sebetulnya kayak Karena kan mata kuliahnya pasti beda. Misalnya di kampus, misalnya di sana, kayak di Jakarta itu, eh, dia bukan creative entrepreneurship, namanya business creation. Gitu. hmm, Nah, ada sedikit, walaupun sama, tapi ada beberapa mata kuliah yang ada di sini, nggak ada di sana, misalnya kayak gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang justru itulah gunanya multi kampus kan untuk pengayaan itu. Kalau misalnya sama-sama aja kan percuma juga gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu sih nanti penyesuaian. hmm, berarti sebetulnya kalau tadi kan si mobility ini tingkat 3 ya berarti Kak? Ah, Tingkat 3, tingkat 2 ya? Tingkat 2. Semester 4 tuh berarti udah semester 4 semester tingkat 2 2 ya? akhir, 2 akhir. 2. Oh, berarti mereka semester 1 2 Semester 3. 3, semester 4 nih. Oh, Tingkat 2. berarti di tingkat awal mah masih sama gitu ya. Si Ya, paketannya masih sama. Nanti kalau misalnya mereka mobili ikut mobility berarti ngikutin tergantung si kampusnya. kampusnya. Setelah itu kalau mereka pas udah balik Bandung, mereka di tingkat akhirnya bisa milih lagi yang tadi yang antara tiga itu internship atau mereka study abroad atau mereka enrichment. Oh, Ya, oke. entrepreneurship gitu. Menarik, menarik. Kak, penasaran kalau misalnya nih ya, mereka eh ikut yang binus tadi, yang mobility tadi, tapi mereka tertariknya ke jurusan yang nggak relate sama sekali sama creative partnership. Katakan misalnya binus ini terkenal sama IT-nya gitu. Mereka pengen, eh saya pengen nyobain kuliah IT di binus Jakarta gitu, bisa nggak sih? Hmm. Atau gimana itu? eh Kalau hal-hal teknis seperti itu kayaknya emang harus nanti dikomunikasikan lagi ya, karena misalnya kalau eh, aku pribadi sih aku nggak terlalu tahu itu bisa atau enggak, karena kan memang mereka tetap harus ada SKS yang mereka terkumpul di akhir itu loh gitu. Ah, Nah, iya. jadi antar jurusan aku nggak terlalu paham ya, sejauh ini sih belum. Tapi eh kalau di kita itu memang jadinya banyak mata kuliah itu embed gitu. Jadi mata kuliahnya tuh banyak banget yang memang udah ngerasain jurusan lain. Jadi misalnya kayak kita ada mata kuliah design planner. Nah, di design planner itu memang gabungan antara desain sama bisnis Hmm. gitu. Terus ada juga digital marketing gitu. Nah, itu ngegabungin juga IT gitu. Jadi memang bahkan dosen-dosen IT, dosen-dosen desain juga ngajar di kita. Oh, asik asik. Keren sih. Soalnya emang sebetulnya kalau di Binus Bandung ini, kalau yang saya tahu jurusannya cuma tiga ya kalau nggak salah. Yang 4 sekarang. oh oke, Ada DKV, interior. IT. Oh iya benar, interior yang baru ya. Oke oke. Tapi berarti asik ya, misalnya kayak karena sebenarnya jurusan ini tuh saling relate kan satu sama lain. Kayak Iya. misalnya Mm-mm. anak IT-nya jago nih, bikin katakan nge-codingnya jago tapi UI UX-nya kurang enak dilihat orang. Terus kalau Ada udah desain. ya, terus kalau misalnya udah ternyata udah bagus tapi nggak ada yang bisa apa ya transaksi atau kepake di sana juga kan waste gitu kan sebetulnya. Ya ya, menarik Kayak menarik. ini deh, hustler, hipster, hacker tuh Ya. bersatu gitu kan. Jadi ada semua. Jadi kayak misalnya di inkubator juga ada beberapa anak yang eh, apa kelompoknya bareng sama jurusan lain. Gue selalu kayak gitu, open deh. Apa namanya, lu nggak akan bisa bikin startup tech gitu ya kalau nggak ada orang IT gitu. Menarik. Terus butuh juga orang desain gitu. Jadi ya kolaborasi lah. Oke. Sama ini Kak, kalau misalnya jurusan yang di akhir tadi, misalnya kayak kan di akhir mereka bisa milih nih antara mereka mau enrichment yang inkubator tadi atau study abroad atau si apa namanya? Si Internship. internship. Nah, itu tuh sebenarnya bedanya apa aja sih? Kalau enrichment kan mungkin kita udah tahu ya kayak tadi itu inkubator. Jadi bisnis yang Enrichment itu programnya, pengkayaan namanya. hmm, Nah, jadi si enrichment program itu adalah di semester akhir, dia namanya enrichment program. Di enrichment program itu punya track-tracknya masing-masing gitu. ah Jadi oke. kayak misalnya kayak lu tuh dikasih kebebasan untuk
untuk benar-benar mengkayakan diri lu mau kemana gitu. Jadi di pengkayaan ini ada 3 tadi. Kalau untuk CP ya, kalau untuk jurusan lain beda lagi karena kebijakannya beda lagi. Ini kita bicara kalau di CP itu ada 3 dibuka tracknya. Pengkayaannya boleh milih entrepreneurship atau inkubator, internship, magang gitu kan. Tapi kalau magang itu mereka harus magang di perusahaan yang sesuai sama bisnisnya mereka Oh. gitu. Kayak magang itu kan tujuannya lu pengen tahu nih gitu kan, pengen tahu eh kayak gimana sih gitu real bisnis tuh gimana gitu kan. Justru itu kan tujuan lu magang gitu. Sehingga nanti ketika bikin bisnis sendiri udah kebayang gitu. Sama yang terakhir adalah study abroad. Di kemarin mahasiswa kita ke Taiwan apa namanya 1 semester, bentar lagi balik lagi, mereka pilih track and track gitu. Jadi nah di 3 itu mereka boleh pilih selama 1 tahun, mereka boleh pilih mau track apa. Kalau misalnya lo pengen jalanin bisnis, jadi kayak udah nggak ada alasan kayak lu banyak tugas kuliah, enggak, lu dikasih bener-bener waktu noh gitu, bisnis lah lo gitu, jualan deh gitu 1 semester, 2 semester, 1 tahun, lu bener-bener proses bikin bisnis di entrepreneurship gitu, di inkubator ini gitu. Jadi dari awal kita benar-benar mulai dari awal. Jadi kalau di inkubator itu kita punya level namanya startup readiness level. Kita punya indikator-indikatornya. Lu sebetulnya ada di level mana? Hmm. Lu mau nyampe ke target mana? Gitu, target SRL mana? Dan di situ sudah ada indikator-indikatornya, mulai dari idea sampai nanti ke growing, business growth. Wah, oke oke oke. Keren keren keren. Eh, something new ya. Hmm. Oke. Terus Kak, Jadi nggak cuman kuliah doang gitu, nggak cuman teori aja sih. hmm, hmm, hmm. Tapi berarti mereka ini sebetulnya udah mulai bisnisnya, udah mulai ngerancang nih ya, ngerancang bisnisnya secara, maksudnya kan kalau tadi tingkat 1 berarti lebih ke arah ideation ya, Ya, mengenerate idea. Nah, mereka mulai untuk fokus kayak membuat bisnis model, merancangkan bisnisnya sendiri itu dari kapan sih Kak? Dari tingkat berapa? dari awal, Oh langsung, maksudnya kayak, bener-bener dari awal tuh udah bener-bener semester 3 tuh mereka udah harus pameran. oh yang Manawa tadi ya. Iya, jadi Oh, di semester 1 semester 2 tuh udah mulai eh apa namanya, udah harus mulai generate idea, udah harus mulai design thinking, udah harus mulai bener-bener di design thinking kan mereka diajarkan betul-betul uh, empathize itu seperti apa. Bener nggak sih si konsumen itu suka sama produk kita gitu kan? Lu bilang bagus, oh menurut lu kali gitu kan? Belum tentu ya, kan menurut konsumen gitu. Mereka diajarkan bahwa tidak ada produk yang diciptakan untuk semua orang gitu yes, kan. benar. Setiap orang punya target marketnya masing-masing, dan siapa yang lu empathize adalah ya potensial customer lu gitu. Lu nggak bisa ngambil data, udah even martabak aja tuh punya target marketnya sendiri, Iya, air mineral aja punya target marketnya sendiri. Kenapa lu lebih. mau beli air mineral puluhan ribu gitu kan? Hmm, hmm, hmm. Ada target marketnya sendiri. Nah, Ya. disitulah gitu lebih di proses-proses itu di awal. Nah nanti di semester 3, nah lo ketemu lo sama pasar gitu kan, dibukakan matanya yang menurut lo bagus, beneran bagus nggak gitu. Oke, oke. Nah, terus Kak, nih beberapa pertanyaan terakhir nih. Kayak Hmm. misalnya, eh sebetulnya output dari Binus ini pengennya entrepreneur yang seperti apa sih? Jadi kan sebetulnya kalau yang saya tangkap dari di enrichment program yang terakhir ini, either yang inkubator, mereka internship atau mereka study abroad itu tetap harus memiliki bisnis kan di akhirnya. Yes, Nah, tuh. output yang dipengenin Binus nih, sebetulnya mereka ini jadi entrepreneur yang seperti apa? Kayak outputnya pengen, oh ya katakan misalnya, oh ya semuanya industri kreatif, dalam artian kalau ngomong industri kreatif mungkin craft atau apa. Nah itu yang saya masih bingung nih, kalau dari Binus sendiri kira-kira gimana Kak? Sebenarnya kalau secara binusnya sendiri, kita udah pengen banget ngarah ke teknologi gitu. Maksudnya sekarang udah arahnya teknologi. Tapi
teknologi itu, gue selalu bilang gini loh, maksudnya kita nggak bisa, teknologi itu, eh it would be nice kalau misalnya ada anak-anak kita yang mau ke startup tech. Iyalah pasti gitu. Ada beberapa anak-anak di inkubator yang ke startup tech dan kita fully support gitu. Jadi gue sampai nyariin mentor yang bener-bener di startup industri. Oh. Supaya tuh anak bener-bener tahu gitu, bener-bener gimana sih develop develop apps tuh seperti apa dan lain sebagainya tuh. Terus di startup industri itu seperti apa? Startup industri itu it's all about speed and growth gitu kan. Lu nggak bisa cara konvensional tuh udah nggak bisa pakai pakai kayak gitu. Sampai di inkubator tuh kita punya mentor bisnis dan mentornya tuh betul-betul praktisi gitu. Jadi dan disesuaikan sama industri mereka. Jadi kalau misalnya mereka di F&B gitu kan, mentornya dari F&B juga gitu. Jadi mm, di kita pengen ngarahnya ke teknologi of course gitu. Cuman memang karena kita tinggal di Bandung gitu ya. Gini-gini. eh Entrepreneurship itu kan kadang-kadang di mana kita berada itu berpengaruh ya Win, Yes, agree banget. ya kan? Kalau misalnya temen-temen di lingkungan lu ya Bandung tuh kuliner ya mostly nggak bisa bohong ya kuliner gitu. Tetap tetap hampir 70% sejauh ini kuliner Hmm. gitu. Jadi masih F&B lah, masih ininya rajanya ya. Pertama mungkin karena kita ada di kota Bandung gitu kan, industrinya masih ngarahnya ke sana gitu. Tapi kita proses digitalisasi. Hmm. Kita digitalisasi. Jadi kita bener-bener pengen ngarahin anak-anak tuh nggak cuman jualannya konvensional gitu, meskipun produknya you name it konvensional gitu ya. Ya. Tapi caranya ya pengennya ngarahinnya ke arah digital lah gitu. Oke, nice. Meskipun kalau ditanya output ya, pengennya kita udah arahnya ke teknologi. Tapi ya itu di mana lu berada, disitulah ide lu keluar gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus bikin aplikasi gitu. Minimal di lingkungannya, mostly kota Bandung ini ya kalau nggak kuliner, fashion gitu kan. Ya, agree banget. Cuman yang harus ditonjolkan adalah dari sekian banyak orang yang jualan makanan, apa yang menjadi kelebihan lu? Ya, kenapa mereka harus beli produk lu? Itu dulu deh. Kalau lu nggak bisa jawab, jangan harap orang lain jawab deh, gitu kan? Yes. Lu dulu jawab kan. Nah, di situ ada toolsnya, ya kan? Edwin pasti udah ngajarin kan ke anak-anak, ya kan? Hmm. Gimana sih? Hmm, apa creating value itu kan ada prosesnya, ada toolsnya, value proposition canvas misal ya kan, bisnis model canvas gitu kan, dan lain sebagainya gitu itu ada toolsnya. Tapi apa namanya tetap balik lagi gitu, kalau lu nggak bisa jawab apa kelebihan lu yang membuat orang akhirnya menjadi beli, ujung-ujungnya kayak misalnya F&B deh, ujung-ujungnya rasa ya, Yes. sama harga di Ya. Bandung ya kan. Karena di Bandung itu lu bisa dapetin rasa enak dengan harga murah gitu kan. Ya. Di Bandung rasa ujung-ujungnya. Tapi tuh gimana caranya tuh si konsumen masukin ke mulutnya kalau nggak menarik kan? Ya. Dan kadang orang banyak juga, maksudnya kayak orang tuh kadang harus nyoba dulu baru mau Ah, beli karena ya gitu kan. uh, Nah, gimana caranya dia nyoba? Itu kan harus pakai strategi. yes, that's true. Wow, nice. Oke. Terus Kak, nih dua pertanyaan terakhir. Nah, karena kan ini maksudnya kayak ya Lu sebenarnya nambah-nambah gue cas ya. ya siap. nanti billnya di belakang nggak? Nah, eh, Enggak. jadi sebenarnya saya penasaran sih, kalau sistem karena ini kan binus kan swasta ya. Kalau misalnya negeri kan kita Ya. sistemnya pakai UKT tuh, uang kuliah tunggal. Nah, kalau misalnya binus sistemnya per SKSK atau gimana? Iya per paket sih, ada paket ya. Win, tapi kalau misalnya soal kayak teknis si uang kuliah gitu, Langsung ke gue admission nggak ya. hafal, Win. Oh ya udah, nanti berarti kalau tentang Itu ini harus tanya ke marketing atau gitu ya ke admisi gitu. Lebih 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 biar lebih detail gitu kan. Karena takut salah. Mm-mm.
Yang pasti dari semasa online ini ada pengurangan Oh, bagus. ada pengurangan biaya kuliah. Bagus, bagus. Ada yang sensitif juga ternyata terhadap itu ya. Makanya kan, Iya, iya. kan banyak juga tuh kayak kasus-kasus ada yang ngedemo, ngedemo terus malah di SPM. Iya, Aduh, kasihan. Oke, move on, move iya, on. iya. Berarti pertanyaan Iya. terakhir nih Kak. Kalau Oke. misalnya nih, jadi kan sebetulnya BINUS ini baru ya di Bandung, kayak tadi kita bahas di awal. BINUS ini kan baru banget ya di Bandung. Di tengah-tengah katakan mungkin universitas-universitas yang emang udah punya nama, udah punya track record yang lebih panjang. Katakan misalnya SBM ITB, terus ada manajemen Unpar, mungkin ada Marnat, ada ITHB mungkin yang punya banyak banget nih kayak apa ya, modifikasi-modifikasi dari penggabungan antara bisnis dan teknologinya lah ya katakan. Nah, kalau misalnya dibandingkan sama kampus-kampus lain yang ada di Bandung nih, kenapa siswa ini harus masuk BINUS? Kayak apa sih value proposition dari BINUS yang membedakan dari kampus-kampus lainnya? Wah, mantap Edwin ya. Sangat ini ya, sangat mempraktekkan ilmunya ya. Nah, itu kalimat yang dari Paleo selalu nempel di otak saya. apa Oke. apa value propositionnya? Why they have to Iya, buy iya, your iya. product? Tapi saya bangga loh. Berarti apa yang saya ajarkan dulu ada yang nempel ya. Ada, siap. Saya belajar membuat yogurt. Apa ya? eh Sebenarnya kalau gue ngomongin kelebihannya kan kesannya kayak gue promosi banget gitu ya. Tapi ya memang gini. Pertama adalah eh lu bakal dapet experience yang tidak biasa dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Maksudnya eh gue tuh bukan alumni BINUS, gue kuliah di tempat lain, gue kuliah di sekolah lain juga, dan semua udah lu sebutin tadi gitu kan. Nah, eh di sini lu bisa dapetin itu, eh kalau gue bisa menyimpulkan ini adalah eh, apa ya namanya, eh experiential learning. Experiential learning ini yang lo bisa, gue nggak mau promosi yang gimana-gimana karena kesannya jadi kayak gue marketing, padahal ini di sini total gue cuma mau berbagi gitu ya. Jadi eh, kenapa harus pilih, karena lo akan dapat experiential learning di mana lu belajar dan lu merasakan itu sendiri. Wah, ceritanya soft selling gue. Nggak, tapi bener, true. Maksudnya gini, bisnis itu kadang-kadang gini, eh belajar teori penting gak sih? Kadang-kadang mungkin orang tua zaman dulu gitu ya, salah satunya adalah orang tua gue juga termasuk orang yang apa sih belajar, nggak usah belajar bisnis deh, orang bisa sendiri gitu nggak? Ya. Dulu kadang-kadang suka kayak gitu kan, nggak usah deh belajar apa namanya, bisnis, ntar juga bisa sendiri, bisnis tuh bisa dipelajari sendiri. Padahal ya kan, kalau misalnya bisa dipelajari sendiri gitu kan, orang semua nggak akan ada yang jadi pegawai ya, Benar, semua agree. jadi, ya kan, ada ilmunya gitu. Dan si teori itu kadang-kadang orang kan bilang malah kebanyakan teori lu, tapi benar juga gitu, kebanyakan teori nggak boleh, tapi lu harus punya teorinya, lu harus punya dasarnya, lu harus punya ilmunya, karena itu sangat membantu, membantu banyak hal. Jadi di dalam bisnis itu akan ada banyak random things yang lu akan hadapi gitu. Ketika lu tahu teorinya, itu akan jauh lebih mudah, percaya deh gitu. Jadi nah, di si binus ini gitu, lu tuh dipaksa ke situ karena lu memang sudah harus develop bisnis dari awal gitu. Lu harus develop bisnis dari awal, terus udah gitu banyak program-program yang memang hmm, kayak misalnya lu harus, misalnya kayak dihadapkan sama di semester 4 loh, lu harus dihadapkan sama investor, lu bayangin deh. Ya Wow. kan? Jadi maksudnya eh kalau lu memanfaatkan momen ini dengan baik tuh lu bisa ketemu sama orang besar yang akan kasih input buat bisnis lo. Nah, di semester terakhir, semester 6 ini di inkubator misalnya, lo akan ketemu langsung dengan mentor-mentor bisnis praktisi gitu. Bener-bener praktisi yang lu boleh nanya apapun, nggak cuman sampai ke perintilan, Kak, nentuin HPP-nya gimana sih, Kak? Gitu. Kak, tolong dong hitungin marginnya gimana sih, Kak? Gitu.
lu boleh nanya kayak gitu. Lu Hmm. bayangin deh gitu. Jadi kayak lu benar-benar experiential learning, nggak cuman belajar eh menentukan bikin laporan keuangan gitu ya. Ya laporan keuangannya laporan lu, nggak ngadi-ngadi gitu kan. Nggak ngada-ngada dari laporan keuangan orang lain yang berjuta-juta. Lu beneran apa namanya? Lu beneran laporan keuangan perusahaan lu. Jadi lu bisa lihat kan, oh ini, oh, hah, gitu kan ternyata kalau digambarkan ternyata gue cuma dapat segini perak gitu kan. Ah, ternyata kalau ada return earning terus kalau misalnya harus kayak gini-gini, wah, ternyata yang gue dapetin apa namanya bersihnya netnya gue cuma dapat segini. Nah nanti kan lu otaknya muter kan, gimana caranya supaya nih naik kan? Oh ya di marketingnya deh, gue Hmm. push ke situ gitu. Nah jadinya experiential learning tadi gitu, cobain gitu. Iya. Nyoba bener-bener langsung dengan case-nya tuh ada gitu, bisnis lo sendiri. Ya, agree banget sih karena emang maksudnya kayak latar belakang kita dari bisnis dan mungkin gue dulu juga sekolah bisnis jadi kayak emang bener sih menurut gue sekolah bisnis atau kampus atau jurusan bisnis yang baik itu adalah yang bisa equal dalam artian Hmm, teori dan prakteknya itu tuh sama gitu seporsi lah karena terlalu banyak teori itu kadang nggak bisa diaplikasiin terlalu banyak praktek itu nggak ada teorinya terlalu wide gitu loh jadi kayak mm-mm. nggak apa ya nggak kalau gimana ya teori itu membuat kita bisa jalan lebih lurus lah lebih kayak udah nih udah pathnya udah ke arah sini lo tinggal jalanin Betul. sesuai sama bisnis lo tapi kalau misalnya kita kayak oh ya semuanya teori nanti ngejalaninnya repot kalau semuanya praktek nggak jelas jalannya kemana ya. Makanya jadi di sini tuh kalian dibiasakan gitu, dibiasakan untuk balancing between eh gini, makanya banyak banget karena mungkin gue termasuk di rumpun ilmu kreatif. Jadi rumpun ilmu mata kuliah gue pokoknya kalau yang ada kreatif-kreatifnya tuh di gue gitu, banyaknya gitu. Jadi gue selalu bilang balancing kayak bisnis itu it's like balancing art and science. Bisnis itu nor art nor science gitu. Jadi kayak kayak bisnis itu lu nggak bisa bener-bener kayak lu mau decision making gitu, lu punya data, kadang-kadang lu harus pakai gut feeling, bener nggak? Yes. Kadang-kadang insting lu juga main di situ gitu. Nah Ya. itu yang dilatih juga gitu, gimana sih cara supaya lu punya insting dalam bisnis. Lu bikin decision making itu ada tekniknya, Ya benar. ada tekniknya, ada ilmunya ya kan, Ya. ada tekniknya. Ini kalau misalnya pakai teknik ini, ada metode berpikir aja, mikir tuh ada tekniknya kan. Tekniknya kalau misalnya kita mau mau ngapain nih, tujuannya kita mau ngambil keputusan atau mau apa, lu mau pakai teknik berpikir apa, ada convergent, divergent, ada tekniknya, ada lateral thinking, ada six thinking hats, banyak gitu. Nah Benar. itu kan hal-hal yang hal-hal yang kayak, hah, apa emang ada tekniknya, ya ada ilmunya asli gitu. Dan itu akan jauh lebih memudahkan memudahkan lo untuk mengambil keputusan atau apa namanya, kadang-kadang gini ya, hal-hal kecil deh gini, kayak misalnya kita kan ngejalan bisnis, kadang-kadang kita suka stuck ya, duh promo apa lagi ya, duh ide apa lagi ya, lu kayak stuck gini-gini aja gitu ya. Kita kadang-kadang harus mikir lagi ya, something new. Nah itu Hmm. sih yang di sini tuh kita banyak nekeninnya di hal-hal seperti itu. Tapi balik lagi, kreativitas itu kembali kepada diri sendiri. Yes. Agree. Kalau emang dasarnya nggak mau mikir, nggak bisa. Jadi Nah. memang memang gini, ketika lu diajarin ilmu-ilmu kreatif gitu, lu harus open minded gitu. Lu harus buka buka buka. Jadi mentality itu penting. Jadi kayak ini pesan aja buat eh, adik-adik ya, bukan anak-anak, adik-adik ya, adik-adik gitu ya. Gue kan nggak mau tua gitu, adik-adik Siap. misalnya masih SMA gitu ya, masih SMA gitu kan, kalian sekarang keren sih dari SMA udah diajarin bisnis tuh, menurut gue udah keren banget sih. Maksudnya meskipun kalian masih menganggap remeh mata kuliah ini, mata pelajaran ini lah ya, misalnya atau kayak masih ya asal selewat selewat gitu ya. Tapi
mungkin nggak sekarang kerasanya gitu, tapi nanti kerasanya nanti bahwa oh iya ya ternyata belajar bisnis itu buat gua mau lu jadi pegawai atau enggak, tapi kalau punya mentor entrepreneur lu akan jauh lebih dibandingkan dengan yang lain. Yes. Itu namanya intrapreneur ya. Hmm. Jadi eh entrepreneur itu mentality, attitude ya gitu ya, how you communicate with other person gitu ya. Misalnya gue sekarang ngomong sama lu nyantai gituin gitu ya. Tapi ketika kita harus ngobrol sama yang lain, ya kita menempatkan diri dan lain Yes. sebagainya. Misalnya gini, eh mau nanti jadi kerja atau mau apa, tapi kalau misalnya punya mental entrepreneur tuh lu pasti akan lebih elevate dibanding yang lain. Percaya deh. Yes. Agree. Percaya deh. Lu akan cara berpikir lu beda, mindset lu beda, tujuan lu beda, goals lu beda gitu. Beda gitu. Jadi eh kalau di sini di creative partnership gue selalu bilang gitu. Maksudnya punya mental daya juang gitu ya. Daya juang, nggak gampang nyerah, mau ambil resiko, mau nyoba, konsisten. Itu kan mental-mental yang dimiliki sama entrepreneur ya. Nanti ketika lu nanti kerja pun gitu, lu akan bawa mental ini gitu. Ya, agree. Agree banget, Kak. Karena ya Itu sih. itu kayak even ya mungkin buat yang ngedengerin ini kayak waktu kalian masuk jurusan apapun, misalnya kalian masuk jurusan entrepreneurship, waktu kalian masuk jurusan manajemen, jurusan ke dokter, ya kalau dokter sih biasanya udah fix ya. Kalau teknik gitu ya, lu tuh belum tentu jadi apa ya, yang sesuai ekspektasi lu waktu lu masuk itu loh. Kayak lu masuk entrepreneurship, lu berharap keluar-keluar lu jadi entrepreneur. Oke, bener emang mungkin kalau lu masuk ke sekolah bisnis, ke creative partnership, lu keluar-keluar lu punya bisnis, tapi belum tentu lu akan melanjutkan diri menjadi seorang pebisnis gitu. Tapi kayak proses learning di dalamnya itu lebih penting, dan apa ya, mental entrepreneurship itu yang akan kalian bawa keluar nanti itu yang jauh lebih penting daripada ilmu keseluruhannya. Karena mungkin secara ilmu kalian cuma nyerap dikit lah, yang kalian ingat Hmm, dari awal sampai akhir cuma dikit, cuman mentalnya kalian itu jauh lebih penting, how you shape your mentality dan experience sih, segala macam. experience. Yes, Nothing beats experience sih. Jadi true. kayak gini ya, kalau gue selalu bilang gini ya, kenapa sih mesti nggak serius gitu? Kadang-kadang suka mikirnya gini, eh karena itu bisa jadi pengalaman lu gitu. Ketika lu lulus mau jadi apapun gitu ya, mau jadi apapun, walaupun secara goals gitu ya, kami semua di sini gitu ya, jurusan creative partnership pengen lah anak-anak kita jadi pebisnis gitu ya kan, bisa memberdayakan banyak orang. Karena selalu kata kuncinya adalah ketika lu pengen punya manfaat sama orang, banyak orang gitu. Salah satu caranya adalah dengan entrepreneurship gitu. Ya. Bener gak sih? Lu eh tidak akan ada yang bisa menandingi kepuasan kayak gue nih ya. Gue punya karyawan gitu ya. Buat gue makan KFC itu kayak aduh lagi bosen nih makan apa ya, nggak tahu lah makan apa, makan KFC deh gitu. Tapi buat orang lain makan KFC itu dia harus nunggu tanggal muda Ya. gitu. Dan itu yang buat gue eh, nggak ternilai harganya ketika gue menjadi hmm, kayak gini, ketika gue ngasihin gajian ke karyawan gitu ya, nah mau ngajakin anak ke KFC, wah des, capek lu hilang asli, capek lu hilang. Ibaratnya nih kata nih bulan lo nggak ada pemasukan gitu ya, namanya juga pebisnis ya, kadang-kadang ada kadang enggak gitu. Hmm. Nih kata misalnya bulan ini cuma dapat berapa perak lah ya ibaratnya, tapi ngelihat karyawan kayak gitu tuh, itu buat gue tuh nggak ada perasaan yang bisa menandingi itu gitu. Nah, gue selalu bilang ketika menjadi entrepreneur itu bukan 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 semata-mata karena uang gitu, bukan semata-mata karena uang. Ada apa ya, ada ada kepuasan tersendiri ketika lu memberikan dampak, apalagi memberikan apa namanya, memberikan impact buat orang di sekitar lu tuh kayak wah nggak ternilai harganya gitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi motivasi penggerak lu gitu, ngerti nggak? Kayak
gue harus gue harus berusaha semaksimal mungkin supaya bisnis gue jalan, supaya karyawan gue sejahtera gitu, supaya karyawan gue bisa nambah banyak, gue bisa memberdayakan lebih banyak orang. Ya, agree banget kak. Itu loh, itu banget. Jadi itu banget yang kadang-kadang kalau misalnya anak-anak suka gitu ya kayak uh, apa namanya uh, asal-asalan gitu ya. Padahal ini pengalaman yang akan membangun lu ketika nanti lu menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Lu udah pernah gitu ngalamin ini. Oh dulu gua waktu kuliah, gua pernah jualan ini dan gagal. Kenapa gue bisa gagal? Gitu kan? Itu bisa dijawab karena Hmm. lu pernah experiential learning itu. Nah itu yang di binus itu yang selama ini gue dan teman-teman dosen yang lainnya selalu yuk coba dulu, bukan dari uangnya, bukan dari seberapa lama lo jalanin bisnisnya, tapi lo mencoba dulu. Ya. Itu pengalaman itu dulu deh, karena itu deh yang paling enak tuh pengalaman gitu. Gue tuh dulu bisnis tuh apa ya, fashion pernah, ya kan. Fashion gue kulakan ya di awal kuliah tuh sambil jualan gitu ya, selalu tahu gue bawa buku, bawa kardus, gue jualan di kampus gitu kan. Gue ke Tanah Abang, ke Mangga Dua, jualan gitu ya. Pernah jualan seblak juga di pinggir jalan di kaki lima. Terus eh pernah jual ya, fashion pernah, kuliner pernah, servis pernah gitu ya, dari yang jualan seblak terus tiba-tiba jadi spa gitu kan, jauh banget gitu ya kan. Kayak industri yang benar-benar beda, sampai sekarang terjun ke benar-benar yang totally different, ke manufacturing dan lain sebagainya gitu kan. Pengalaman gitu, pengalaman yang bisa 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 bikin lu jadi apa namanya, apapun industrinya, pengalaman gitu. Ya, ya. Dulu waktu gue jualan seblak nih ya, gue harus gue harus berhadapan sama preman. Asli, asli gerobak gue tuh pernah dilemparin batu sama pedagang-pedagang kaki lima yang lain karena mereka merasa bahwa gue itu mengambil lahannya mereka. Karena jadi gimana, ini orang ada tapi jualan ngambil lahan kita gitu. Gue tuh pernah ngalamin yang kayak gitu, kayak lu kan ada neng gitu, kayak kayak ada orang ada ngambil lahan kita, karena waktu itu sebelah gue rame, hampir 1 juta gue sehari Oh, ya. wow. Iya, kotor ya, kotor ya, Ya. kotor ya. Itu Tapi lumayan marginnya banget, sebelah gede banget. ya kan, gede banget ya. Marginnya sebelah, lu jualan kerupuk ya kan, sehari 1 juta gitu. Kalau ada ilmunya, lu mau jualan apa sebenarnya nggak masalah, asal lu punya kelebihannya gitu. Yes. Jadi apa namanya? Jadi waktu itu di saat orang-orang, misalnya gue jualan tahun berapa gitu ya, belum banyak, sebelahku masih kering gitu. Gue udah gue udah jualannya yang kuah, terus udah pakai tempatnya yang plastik yang microwave friendly, jadi orang tuh bisa langsung ngangetin gitu. Udah bukan yang pakai styrofoam styrofoam kayak gitu, yang udah punya berbagai macam variasi, udah bisa udah ada seblak masukin apa namanya, sosial media lah gitu ya. Terus Oh. kerjasama kolaborasi sama beberapa tempat makan gitu, sama minuman. Jadi orang-orang, oh ini ada juga di sini, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau punya ilmunya sebenarnya nggak masalah, asal lo punya kelebihan ya. Tapi balik lagi harus enak ya. Ya. Kalau nggak enak, ya. Nah itu dia yang selalu ditekankan di creative entrepreneurship tuh, itu sih experiential learning. Gue gak akan bilang terlalu banyak apa namanya, kenapa sih value propositionnya apa, yaitu experiential learning. Lu belajar, lu jalanin, gak ada Oke. yang bisa ngalahin itu kan. Ya, benar. Mantap. Oke, Kak. Jadi ya buat yang udah dengerin nih, kayak ya inilah binus gitu. Inilah creative partnership binus, kayak mungkin kalian bisa apa ya, kalau kalian mencari jurusan-jurusan eh, entrepreneurship, jurusan-jurusan ini ya kalian mungkin bisa mengconsider binus karena ini yang tadi udah kita bantu buat reveal lah ke kalian. Jadi mungkin kedepannya akan ada jurusan
tentang entrepreneurship yang lain. Cuman ya ini semua pilihan gitu. Kayak kalau buat gue pribadi memilih kuliah itu gimana ya? Kalau kata mentor gue ngomong nih, jurusan apa ya, sekolah kita dalam artian kayak kuliahan kita tuh jodoh-jodohan juga. Kayak mungkin kalian Hmm. target tinggi untuk masuk ke PTN tapi kalian nggak keterima, oh mungkin emang bukan jalannya kalian di sana. Jadi kayak ya yang bisa kalian lakuin sekarang adalah mencari tahu sebaik-baiknya kayak universitas apa nih yang cocok banget buat gue. Kayak kalau misalnya di sini kalian lihat, aduh binus kayaknya kurang cocok banget buat gue, oh ya udah mungkin lu bisa mengconsider yang lain. Tapi kalau mungkin dari kalian ada yang kayak, wah kayaknya asik nih, gue seneng banget dari value-value yang ditawarin binus, oh ya kalian bisa mengconsider binus gitu. Jadi kayak di masa-masa sekarang yang kalian masih kelas 12 awal, ini waktu yang tepat banget buat kalian cari sebanyak-banyaknya kemana kalian bisa berlabuh selanjutnya gitu, terutama kalau kalian mau lanjutin kuliah. Dan gue percaya zaman sekarang kalian tetap butuh banget buat lanjutin buat kuliah, bukan buat sekedar Harus. ilmunya, tapi ya sekedar ya, tapi ya banyak hal yang tadi yang kalian nggak bisa pelajarin kalau kalian nggak punya ilmunya gitu Betul. Nah itu ya. sih. Jadi makanya kalau kalian kuliah di BINUS, cie, gue jadi promosi. Enggak sih. Oh. Enggak. Gue nggak mau terkesan promosi karena itu pilihan anak-anak Yes. gitu. Cuman yang mau gue bilang adalah mau sekolah dimanapun gitu ya, itu pilihan. Gitu. Tapi kalau di sini, lu bener-bener kalau lu memanfaatkan semua programnya dengan baik, ini tuh jauh way better dibandingkan dengan yang lain. Kalau lo Yes, yes, memanfaatkan yes. dengan baik karena programnya banyak ya. Kalau lo memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi balik lagi, memang harus ke personnya gitu ya. Karena programnya banyak banget. Terus udah kayak gitu, gue aja sampai kadang-kadang nggak hafal. Gila nih kampus banyak banget programnya. Kadang-kadang saking banyaknya gitu, sampai kitanya tuh jadi kayak apa namanya? Lumayan kejar-kejaran gitu karena programnya banyak banget gitu. Nah, itu dan itu membuat kalian punya choice gitu. Jadi kalian bisa memilih memilih sendiri gitu loh. Jadi kayak lu bisa milih lu maunya lebih kemana sih gitu loh. Oh mau ke kuliah di luar negeri deh atau mau fokus di ngejalanin bisnis supaya nanti gue selalu bilang gini, ntar nih ya bentar lagi lu lulus nih gitu kan, bentar lagi orang-orang nyari kerjaan, lu sekarang udah jalan bisnisnya ya kan, omset tuh sekarang yang anak-anak sekarang tuh ada rata-rata udah 7 jutaan gitu ada Win. Oh, Jadi gede-gede. jadi di saat teman-teman lulus masih bingung mulai bisnis atau Ada kerja. nyari kerja gitu kan di job fair, lalu udah ada gitu kan, enak kan hidup, ya kan? Hmm, Kalau gagal bikin lagi kan udah tahu ilmunya. benar. Wow, Tuh. keren keren keren. Oke kak, kalau gitu ya nanti kalau dari gue nanti gue bakal memanggil seseorang mahasiswa atau mahasiswa dari BINUS buat di Q&A lah sama anak-anaknya, biar misalnya Wih, kayak kita di sini, gue pengennya kayak anak-anak ini tuh nggak cuman sekedar apa ya, tahu dari dosen, tapi mereka juga tahu dari sudut pandang mahasiswa, biar fair lah. Jadi kayak eh, yes betul. biar mereka punya sudut pandang insight yang lebih luas lagi gitu. Sip. Oke, sip Kak. Thank you banget berarti buat waktunya. Thank you Terima buat sharing kasih tentang Gita. binusnya. Semoga binus makin baik ke depannya, makin banyak program-program baru yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak, terutama di Kota Bandung. Amin, amin. Siap. Sip, sukses selalu Edwin. Terima kasih banyak sudah mendengarkan celotehan saya yang kalau ditanya apa panjang dulu gitu ya.